Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, adil kak talino bacurami dan sarura basengan kajubatan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat-Nya dapat berkumpul di tempat yang indah ini dalam rangka seminar bahaya narkoba di kalangan remaja. Perkenalkan, nama saya Grecia Adelia, akan menemani Ibu, Bapak dan Ibu sekalian dalam acara yang bermakna ini. Sebelum kita mulai, mohon untuk mengecek ponsel Anda dan mengaturnya ke dalam mode senyap agar tidak mengganggu jalannya acara. Hadirin yang terhormat, marilah kita mulai acara ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mohon untuk berdiri. Terima kasih, silakan duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita berdoa menurut kepercayaan, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Yang terhormat dosen pemangku mata kuliah kemampuan komunikasi Ibu Audisti Pranahabdayu STMM. Selamat pagi Ibu, terima kasih sudah menghadiri kegiatan seminar ini. Hadirin yang kami hormati, untuk membantu jalannya diskusi dan tanya jawab hari ini telah hadir bersama kita moderator dari lulusan kampus ternama Universitas Gadjah Mada, salah satu kampus ternama di Yogyakarta. Beliau ini terkenal di kampus karena keahliannya yang sangat berkompeten di bidangnya. Kepada Ibu Melinda Sastri, kami persilahkan naik ke panggung. Selanjutnya, saya akan menyerahkan kembali kepada moderator untuk memandu sesi presentasi dan diskusi. Kepada Ibu Melinda Sastri SEMM, mewakili tempat kami persilakan. Terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan pemaparan dari pemateri kita yang sangat luar biasa. Beliau akan menyampaikan materi tentang bahaya narkoba di kalangan remaja. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari pemateri tamu kita, yaitu Bapak Aprianto Galang SE. Beliau lahir di Semanggi pada tanggal 25 April 1998 dan beliau pernah menempuh pendidikan di SDN 08 Tanjur, lalu menempuh di SMP 02 Senata Temila dan melanjutkan pendidikan di SMP 03 Senata Temila dan melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Tanjung Pura. Dan Bapak Galang ini pernah bekerja di Credit Union Pancur Kasih, lalu juga pernah berpengalaman di PT Gemilang Sawit Kencana, dan yang terakhir di Badan Narkotika Nasional. Demikian CV dari pemateri tamu kita. Kepada Bapak Aprianto Galang SE, kami waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator kita. Nah, sebelum kita mulai nih, selamat pagi semuanya. Oh, sore. Apa kabarnya hari ini? Oke, pertama kita patut ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya lah kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat dan selamat. Betul? Betul. Nah, teman-teman, sebelum
sebelum kita masuk ke materi ini, boleh nggak nih saya memperkenalkan diri saya lagi? Oke, perkenalkan lagi ya. Oke, nama saya punya meja dimatiin. Itu ya. Nah, di sini saya memperkenalkan diri saya lagi ya. Nama saya Berkorang. Di sini tempat tanggal lahir saya di sebelah kiri. Di sini ada yang dari apa? Pasti panggil lah. Ya panggil lah kan, dengan panggil. Oke. Alamat saya Rana. Terus status saya di sini single. Terus pendidikan saya pernah berpendidikan SD di Kesoman Hancur, terus SMP saya di Negeri 2 Segatendula, SMA saya di SMA Negeri 3 Segatendula, dan pendidikan terakhir saya di Universitas Tanjung Pura. Nah, pengalaman saya nih, saya pernah bekerja di Kredit Union CU Banjarmasin. Terus pengalaman saya kedua, saya pernah nih bekerja di sebuah PT kelapa sawit, yaitu Gebilang Sawit Kencana yang ada di daerah saya. Nah, dan yang ketiga, saya bekerja di Badan Narkotika Nasional. Nah, sekarang kita lanjut ke materi kita. Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan sedikit mau menyampaikan materi tentang bahayanya narkoba di kalangan remaja. Jadi teman-teman di sini ada yang tahu narkoba? Atau ada yang pernah melihat? Masih ada PB ya? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu narkoba dan bahayanya itu seperti apa dan dampaknya kepada siapa. Lanjut, apa itu narkoba? Di sini narkoba adalah singkatan dari narkotika ya, yaitu psikotropika dan zat adiktif. Nah, di mana zat adiktif ini yaitu sangat berpengaruh buruk ya bagi kesehatan, terutama kesehatan otak itu. Nah, jadi dalam mengonsumsi narkoba ini sangat disayangkan ya atau sangat mengecewakan karena bisa merusak saraf pada kita. Saya lanjut. Nah, di sini teman-teman ada beberapa jenis narkoba. Di sini bisa teman-teman lihat. Jenis narkoba yang pertama itu ada heroin. Heroin adalah salah satu jenis obat atau golongan narkotika, di mana obat ini seringkali disalahgunakan dan menimbulkan efek yang begitu besar seperti halusinasi. Terus menurunnya kesadaran dan juga ini yang paling besar ya teman-teman dampaknya yaitu kecanduan. Nah, di mana di Indonesia heroin ini dikenal sebagai buta. Nah, terus yang kedua yaitu ada ganja. Istilah dari ganja ini umumnya mengacu pada pucuk daun dan juga bunga dan batang daun, di mana yaitu pucuk atau batang daun ini dikeringkan dan biasanya dibentuk menjadi rokok. Nah, teman-teman, bisa saya katakan yang mengonsumsi narkoba ini bukan hanya orang dewasa atau juga bekerja, tetapi anak-anak yang di bawah umur ternyata bisa saya katakan sudah mengonsumsi narkoba. Kenapa? Karena banyak sekali kita melihat anak-anak yang di bawah umur yaitu sudah kelihatan merokok.
Tapi bukan saya menyinggung yang merokok ini memakai narkoba ya, bukan seperti itu. Oke. Terus yang ketiga yaitu ada sabu. Di mana sabu ini atau metafetamine ini kristal merupakan bentuk narkoba yang terlihat seperti pecahan kaca. Dan juga sabu ini yaitu seperti batu putih dan kebiruan seperti mengkilat. Nah, jadi teman-teman, ternyata narkoba ini bisa digunakan untuk kesehatan, tapi sesuai resep dokter ya. Kalau tidak sesuai resep dokter, narkoba ini akan menyebabkan kecanduan. Seperti bukan saya menyinggung ya, seperti kita tidak pernah merokok nih, terus kita merokok, pasti kecanduan. Saya yakin. Sekali kita merokok pasti mau terus. Nah, bisa kita lanjut? Jangan merokok nih tadi. Nah, terus yang berikutnya ada dampak penyalahgunaan narkoba. Nah, di mana dampaknya tersebut yaitu ada dampak fisik, yaitu pasti teman-teman sudah tahu kan dampak fisiknya, yaitu pada kerusakan organ tubuh, yaitu kepada saraf apa? Otak. Oke. Nah, terus yang kedua penuaan dini. Nah, ini yang sangat sering terjadi atau bisa kita lihat yaitu yang ketiga kematian. Terus dampak sosialnya yaitu hancurnya keluarga. Nah teman-teman, saya pastikan dalam mengonsumsi obat tersebut pasti keluarga kita akan hancur. Tidak juga sebagian sih kan, tetapi saya yakin keluarga atau hubungan dengan sahabat pasti akan hancur. Terus yang kedua adalah kehilangan pekerjaan, di mana kita dalam bekerja pasti akan sering malas-malasan. Tetapi kan kebanyakan orang menggunakan tersebut sebagai stamina untuk menambah kerja. Nah, terus yang ketiga ada kriminalitas. Dampak mentalnya halusinasi, roid dan depresi. Nah, di mana depresi ini sangat menyebabkan gangguan pada kesehatan tubuh kita. Oke, kita lanjut. Nah, terus ada faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Di mana faktor penyebab penyalahgunaan narkoba ini disebabkan oleh beberapa faktor yang sangat mempengaruhi, yaitu yang pertama faktor ekonomi, terus yang kedua faktor kemudahan memperoleh obat, di mana saya katakan faktor memperoleh obat dengan mudah, kita dalam mencari obat tersebut sangat mudah, apalagi kita sudah mendapat linknya atau mendapat orang yang menyedarkan obat tersebut. Terus yang ketiga adalah faktor keluarga masyarakat. Nah, di mana faktor keluarga ini kita sebagai seorang anak terutama kita merasa dalam keluarga tersebut kita merasa tersingkirkan atau merasa tidak dihargai. Nah, di mana solusi kita nih sebagai anak? Terus dengan cara ini dengan memakai narkoba saya bisa menyelesaikan ya dengan tenang. Nah, zaman sekarang bukan banyak sih, ada sebagian anak yang menyelesaikan masalah dengan mengonsumsi narkoba. Terus yang keempat faktor kepribadian, dan yang kelima adalah faktor fisik dan individu. Di mana faktor kepribadian dan fisik atau individu ini, di mana rasa kita ingin tahu terhadap obat tersebut. Oh, gimana sih rasanya mengonsumsi narkoba? Kok kelihatannya enak ya? Oke, seperti itu. Bisa kita lihat. Nah, di sini tanda-tanda penyalahgunaan narkoba. Yang pertama adalah perubahan perilaku, di mana perubahan perilaku kita yaitu perubahan pola tidur. Terus yang kedua ada penurunan prestasi, dan yang ketiga ini isolasi diri, di mana kita dalam ingin menjalin hubungan dengan orang lain atau kontak langsung dengan orang lain, kita merasa gelisah berkata langsung dengan orang. Kita pengennya itu sendiri terus. Nah, terus tanda fisiknya nih bisa teman-teman lihat pada gambar yang ada. Tanda fisiknya itu mata merah, terus hidung berair, kan? Berat badan turun drastis. Di sini bisa teman-teman lihat, kelihatan wajah pada seseorang yang mengonsumsi narkoba tersebut akan kelihatan, yaitu pada kelihatan seperti penuaan dini. Oke. Nah,
Gimana sih upaya pencegahan narkoba? Di sini yaitu pencegahan yang pertama ada pembentukan karakter. Nah, di mana dalam pembentukan karakter ini sangat mendukungnya atau sangat penting ya teman-teman. Karena pembentukan karakter ini bisa mengarahkan kita untuk katakan tidak kepada narkoba dan melatih kita untuk yang pertama disiplin, bertanggung jawab. Terus yang kedua ada lingkungan keluarga. Nah, di mana lingkungan keluarga ini sangat mendukung ya teman-teman. Jangan seperti yang saya katakan tadi, jangan kita ada masalah di kampus atau di luar, masalah dengan teman, kita datang ke rumah, terus kita mau bicara nih sama orang tua kita tidak ada hubungan, kita seperti disingkirkan. Nah, terus ada pencegahan tersier yaitu rehabilitasi. Dan yang ketiga, pencegahan sekunder yaitu deteksi dini. Di mana orang tua sangat berpengaruh juga ya atau orang tua harus mengontrol juga anak-anaknya dalam pergaulannya. Terutama deteksi dini ini orang tua lihat nih kondisi anaknya seperti apa. Kayak ada tanda konsumsi narkoba nih, jangan dibiarkan, harus cepat ditangani. Jangan sampai masalah tersebut menyebabkan kematian. Terus yang kedua ada konseling, di mana konseling ini sangat berpengaruh ya teman-teman. Kita kalau ada masalah jangan diam atau merasa tersingkir. Kita bisa konseling kepada kawan kita atau kita yang tidak pacar kepada pacar kita. Jangan diam diri ya. Nah, itu bisa menurunkan beban atau masalah yang ada pada diri kita. Nah, peran kita nih teman-teman dalam pencegahan narkoba yaitu yang pertama, jika teman-teman melihat, laporkan saja. Di sini saya tadi ada di CV saya ada menempelkan nomor. Di situ teman-teman bisa hubungi kami. Terus yang kedua, isi waktu luang dengan kegiatan positif. Nah, di mana kita mengisi waktu luang kita ini dengan yang paling sering saya temui dengan berolahraga. Nah, terus yang ketiga, hindari pergaulan negatif. Di mana hindari pergaulan negatif ini, kita dalam pergaulan kita harus memandang teman. Bukan kita mengira teman dekat kita akan membawa kita ke tempat yang baik, terutama ya. Ternyata teman dekat kita ini juga bisa menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak baik. Tapi bukan saya bingung ya teman-teman. Nah, terus yang keempat, beri dukungan kepada korban yang menggunakan narkoba. Nah, di sini teman-teman kalau kita melihat korban yang menggunakan narkoba, di sini kita jangan mencoba-cobanya atau menjelekannya. Di sini kita sebagai kaum manusia kan harus memberi dukungan dan support kepada salah satu bukan teman kita lah, seriusnya salah satu teman kita yang mengkonsumsi narkoba. Jangan kita nih, kamu mengkonsumsi kayak gini, tak usah berteman sama kami. Jangan seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk kontak bantuan, yaitu bisa teman-teman lihat ada nomor telepon, layanan konsultasi narkoba dan juga alamat lembaga rehabilitas terdekat, dan yang ketiga website atau akun media sosial terkait narkoba. Nah, teman-teman, sebelum saya mengakhirinya di sini jangan sekali ya teman-teman ingin mencoba atau merasakan narkoba, karena narkoba ini bisa merusak masa depan Anda. Terutama teman-teman, apalagi teman-teman nih yang di sini pasti ada yang dari kampung kan? Nah, di sini kan teman-teman pasti baru merasakan nih hidup di kota. Jangan sampai teman-teman terpengaruh ke hal-hal yang negatif. Seperti yang saya katakan tadi, dilihat juga pergaulan kita. Kadang teman kita menjerumuskan hal yang baik, ada juga teman kita yang menjerumuskan kita ke hal yang tidak baik. Nah, jadi teman-teman, pergaulan kita sangat mendukung kita untuk menuju suatu masa depan yang cerah. Oh, habis ya. Nah, teman-teman, sebelum saya mengakhirinya nih, apa ya? Oh, nungguin dia. Nah, sebelum saya mengakhiri, jadi saya pesan nih, ada pesan nih teman-teman. Semua orang pasti akan mati, betul tidak?
tapi jangan sampai kita mati karena narkoba. Setuju? Baik, terima kasih kepada Bapak Alfian Purnama atas pemaparan yang sudah disampaikan tadi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa narkoba sangat berbahaya bagi remaja karena bisa merusak kesehatan fisik, mental, dan masa depan mereka. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan kecanduan, menurunkan prestasi belajar, dan menghancurkan hubungan sosial. Pencegahan bisa melalui edukasi, pengawasan keluarga, serta lingkungan yang positif sangat penting untuk melindungi remaja dari pengaruh narkoba. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangan dan sebutkan namanya. Nah, enggak. Siapa itu? Siapa? Dulu. Baik, kepada Ibu Fitri, dipersilakan. Langsung jawab bisa nggak lah? Baik, perkenalkan nama saya Fitri Subiu. Saya ingin bertanya, bagaimana cara membantu seseorang yang kecanduan narkoba untuk berhenti? Masih. Iya. Tes. Perkenalkan nama saya Stephanie Saputra. Bagaimana cara narkoba merusak saraf pada manusia? Dan tadi kan Bapak juga di BNN. Kalau boleh tahu Bapak di BNN itu jadi apa? Sekian. Oke, silakan diam dulu. Nanti Bapak nggak ada jelaskan, Bapak sebagai apa? Ya, coba Bapak jelaskan dulu bagi Bapak. Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus ya. Tapi tidak ada hadiah nih. Nah, oke. Di sini saya akan apa tadi? Bisa dulu. Apa tadi? Bagaimana kalau udah kecanduan? Cara membantu seorang yang kecanduan Oh. Oke. Nah, cara mengatasi orang yang kecanduan nih. Nah, gimana kita dalam mengatasi orang yang kecanduan? Kita jangan biarkan atau kita jangan menyingkirkan orang yang menggunakan hal tersebut. Di mana kita harus melarang atau mengontrol kegiatannya. Kita anggap saya orang tua nih. Kita sebagai orang tua harus mengontrol anak-anak kita, lihat juga pergaulannya dan juga sikapnya. Itu sangat berpengaruh ya bagi masa depannya, apalagi kalau masih satu kali sih masih tak apa sih kan, tapi janganlah. Nah, gimana kita mencegahnya itu lihat pergaulannya, lihat pergaulan antara yang bergaul dan juga sikapnya. Dimana kalau kita sudah melihat sikapnya karena adanya ada narkoba, kita siap untuk membawanya ke rumah sakit atau rehabilitas. Di situ kita jangan membiarkannya ya. Jadi kalau kita membiarkannya, lama-kelamaan penyakit tersebut akan semakin parah. Orang saya menyinggung lagi nih seperti kita merokok. Dimana kalau sekali dia kita merokok pasti kecanduan. Nah seperti itulah dia. Jadi cara kita mengatasinya, kita mengajaknya atau membawa dia ke rehabilitas atau rumah sakit terdekat. Bisa diterima? Oke. Nah, terus yang kedua, Bapak Stephen, yaitu apa penyebab narkoba kepada sistem saraf otak karya dan juga Bagaimana cara narkoba merusak saraf? bagaimana caranya? Nah, seperti yang kita bisa lihat tadi, ketahui narkoba ini adalah kan narkotika, di mana narkotika ini ada adiktif yang sangat berbahaya, yaitu bisa merusak sistem saraf otak. Caranya? Nah, jadi saya di BNN ini, yaitu tugas saya yaitu pemberdayaan masyarakat, di mana saya sering kali mendapat aduan kepada masyarakat tentang bahayanya narkoba, tentang dampak-dampak buruk terhadap narkoba. Bapak ini bagian penyuluhan. Iya, kedua lagi. Maaf ya tidak ada hadiah ya. Bedanya mana? Tapi nggak terjawab. Gimana yang bisa saran? Itu lah Bu. Kan yang
bertanya. Oke, silakan. Siapa lagi? Baca. Sini dulu. Ini untuk pertanyaan selanjutnya. Pada Ibu Desya dipersilakan. Buat. Oke, terima kasih. Nanti ini dulu. Perkenalkan, nama saya Ingrid Saputra. Nah, saya mau bertanya, Pak, apa peran teknologi dalam pemberantasan narkoba? Terima kasih. Ya, boleh ditampung dulu ya. Nah, nanti boleh ditampung, boleh dibikin dulu apa jawabannya gitu. Jadi kita jawab. Nah, dua-dua ya. Dua-dua. Ini siapa? Siapa? Nanti boleh pikir dulu. Dalam. Perkenalkan, saya Syafa. Di situ Bapak pernah kerja di Badan Narkotika Nasional. Pertanyaan saya, apa pengalaman Bapak dalam menangani kasus-kasus narkoba selama bekerja di BNN? Terima kasih. Ya, boleh silakan dalam persiapkan jawaban dulu. Boleh dalam melihat dari Google pengalaman apa selama menangani kasus narkoba. Nah, langsung saya jawab nih. Pertanyaan pertama nih, apa peran teknologi dalam pemberantasan narkoba? Gimana ya saya jawabnya? Di sini kan saya bekerja di BNN ya, di bagian penyuluhan Badan Teknologi Badan Teknologi Narkotika ya. Di sini gimana ya? Saya tidak bisa memastikan ya benar atau salah, cuma teknologi zaman sekarang ini sangat berguna di mana kita dalam melihat orang yang menggunakan narkoba seperti saya yang beberapa tadi, kita ketika melihat orang menggunakan narkoba, kita bisa langsung hubungi kontak terdekat atau kita mempunyai nomor Badan Narkotika Nasional yaitu BNN dan kita bisa melaporkan orang yang mengkonsumsi obat tersebut. Nah, itulah efek teknologi terhadap narkoba. Dan itu apa lagi? Kira-kira kalau teknologi itu hubungannya dengan narkoba tuh orang-orang yang membaca tuh jadi takut. Nah, dan juga di mana kita kan anggaplah orang awam ini kan tidak tahu apa sih itu narkoba. Nah, di sini kan zamannya kan sudah canggih, di mana kita bisa searching di Google apa sih itu narkoba dan bahayanya di mana sih dan juga dampaknya itu seperti apa. Nah, di sini kita sudah bisa mengerti. Tidak perlu kita tidak perlu kita harus bersekolah tinggi-tinggi harus mengenal itu atau mengerti apa itu narkoba. Di sini kan dunia sudah canggih. Kita tamatan SD bisa mengerti apa itu narkoba dan efek sampingnya apa, terus kesehatan mentalnya seperti apa sih, kerusakannya pada kesehatan bagi tubuh kita. Nah, itu saja bisa saya jawab. Apakah bisa diterima? Oke, terima kasih. Nah, terus yang kedua tadi selama pengalaman saya nih, selama bekerja di BNN, pengalaman saya yang pertama nih, saya pernah misi saya di bidang penyuluhan kan. Saya pernah melakukan kasus nih,
ada seorang remaja mengkonsumsi narkoba, yaitu berumur berapa ya kali? 17 tahun kalau nggak salah, ya 17 tahun. Di mana dia baru saja nih, ibunya baru melaporkan kepada kami, Badan Eden. Di sini kami langsung menyergap atau langsung ke rumah korban tersebut, di mana anaknya tersebut sedang mengkonsumsi narkoba. Disitulah kami harus menangkapnya dan juga mengamankannya. Dan pengamanan yang kedua, kami pernah mengejar orang yang mengedar narkoba, terus cewek orang yang mengedar narkoba dengan cewek yang menggunakannya. Nah, di sini yang kita pasang nih, ada seorang, kami menyamar juga lah kan, seperti polisi lah kayak gitu kan. Nah, kami menyamar juga. Nah, mendapatkan laporan juga, kami langsung ke tempat tersebut, di mana orang perempuan tersebut sedang menggunakannya dan juga pembenarnya pun masih di sampingnya. Dan di sini kami membuat rencana untuk menangkap mereka, dan disitulah kami saling kejar-kejaran. Dan akhirnya si pengendara ini tertabrak motor. Nah, dari situ kami bisa menangkapnya. Bisa terima? Bisa. Terima kasih. Kan lagi? Untuk pertanyaan selanjutnya pada Ibu Isya dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Keisha. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya agar kita sebagai remaja tidak mudah untuk menerima ajakan dari teman untuk menggunakan narkoba? Terima kasih. Dua-dua ya. Baik, perkenalkan nama saya Sinta Dewi. Apa yang harus dilakukan jika seseorang terjerat narkoba? Ganti Cindy. Apakah semua jenis narkoba sama bahayanya? Oke, silakan. Boleh, kalau boleh buka apa? Jawab. Kalau udah mantap boleh jawab. Nah, kalau saya jawab jadi. Terus tadi gimana cara seorang remaja menolak untuk tidak menggunakan narkoba? Tidak benar untuk menerima ajakan. Nah, faktor yang pertama nih, kita jangan terpengaruh dengan ajakan. Kita jangan terpengaruh dengan ajakan teman yang mengajak kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi di mana hal-hal yang tidak baik tersebut seperti yang familiarnya kan, mencuri, terus yang kedua melakukan hal yang tidak baik seperti menjelek-jelekan orang secara kasar lah, seperti menyebutkan
kata-kata yang kasar seperti itu. Nah, Misal gini Pak Galang. Pak Galang kan sebagai penyuluh kan. Lalu menangkap Pak Galang itu siapa yang menangkapnya? Pepen. Jabe. Jabe itu udah tahu kok Pak Galangnya adalah penyuluh narkoba. Tapi Jabe ini masih penyuluh Pak Galang untuk mengkonsumsi narkoba. Lalu apa yang Pak Galang harus lakukan agar tidak terpengaruh? Untuk tidak terpengaruh, kita bisa katakan tidak ya, apalagi hal tersebut tidak menghentikan kita atau tidak menguntungkan kita. Di mana kita katakan tidak itu, kita juga harus menjaga diri kita sendiri. Jangan mementingkan kawan kita. Nah, seperti kayak circle nih kan, kita mau masuk nih ke sebuah circle nih. Nah, terus anggap saja nih merokok lah kan, mohon maaf ya, circle nih merokok. Terus saya nih tidak merokok, terus saya mau masuk ke circle-nya nih harus merokok kan. Nah, terus saya masih berpikir nih, kalau saya merokok pasti kecanduan, pasti akan merokok terus. Apalagi saya masih belajar, tidak mencari uang dan juga masih dibiayai orang tua. Terus kalau pemikiran kita yang luas, kita pasti memikirkan nih tentang hal-hal yang negatif. Nah, jadi kalau teman kita mengajak kita ke hal yang tidak baik, kita bisa katakan tidak. Apalagi itu tidak menentukan diri kita secara pribadi. Bisa diterima? Oke. Nah, tadi apakah sama jenis-jenis narkoba? Sama bahayanya. Nah, di sini saya bisa katakan sama ya, di mana dalam mengonsumsi narkoba tersebut kita akan merasa kecanduan. Pasti itu yang pertama. Terus yang kedua, kita kalau tidak mengonsumsi obat tersebut, kita merasa kayak ada yang janggal nih, kayak ada yang kurang dalam sebuah kegiatan. Terus jenisnya sih bisa saya katakan agak berbeda ya, di mana dalam heroin ini yaitu dia jenis bisa dilihat dia seperti disuntikan di dalam tubuh kita. Itu membuat kita seperti menambah stamina kita lah dalam bekerja. Kita tidak mengenal lelah atau letih. Terus yang kedua ganja, di mana ganja ini mengacu kepada bahan rokok, di mana tanaman tersebut dikeringkan dan bisa dibuat menjadi rokok. Terus yang ketiga itu ada sabu, di mana sabu ini bisa dilihat kan, sabu ini yaitu bentuknya bersinar dan merupakan bentuk narkoba seperti pecahan kaca. Nah, jadi ini efeknya atau penyalahgunaannya itu sama ya, seperti saya katakan tadi, itu kecanduan dan juga penyakit sistem pada kesehatan kita, yaitu yang pertama pada kesehatan otak, itu pasti yang utama. Bisa diterima? Oke. Silakan dua lagi. Lanjut. Febri ya, sama siapa itu? Febri yang mana? Ini kelompok yang paling banyak ditanya. Ya, silakan Febri. Silakan Mas Febri. Saya mau bertanya, apa saja pilihan pengobatan untuk kecanduan? Apa saja pilihan pengobatan untuk kecanduan? Baik, kalau saya Alhamdulillah, saya ingin bertanya, misalnya ada orang yang tidak bertanggung jawab, kemasukan
jawab ya. Jadi apa saja sih jenis pengobatan yang bisa yang pilihan pengobatan untuk pencegahan narkoba. Nah, pencegahan narkoba. Di sini yang pertama yaitu ada kesehatan medis ya. Di mana kesehatan medis ini yaitu menghilangkan semua racun yang ada pada tubuh yang mengonsumsi narkoba. Terus yang kedua ada pengobatan terapi. Nah, di mana pengobatan terapi ini yaitu melihat apakah masih zat obat yang ada dalam tubuh kita dan juga membentuk karakter seseorang dalam menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, di mana kan kita bisa lihat orang yang mengonsumsi narkoba ini atau orang yang mencantum narkoba ini perilakunya masih tidak baik. Nah, di mana dalam jenis pengobatan tersebut kita bisa menempatkan dia atau merehabilitas dia atau kayak karantina itu tidak dibiarkan atau adanya dukungan terhadap keluarga atau teman. Nah, jadi dalam pengobatan tersebut saya yakin dia pasti bisa sembuh. Bisa diterima? Oke. Terus yang kedua tadi mendapatkan narkoba di Nah, itu saya rasa sih sangat gimana ya? Itu saya rasa sih sangat tidak berperi kemanusiaan lah, dimana kita menyebutkan obat yang terlarang tersebut kepada anak-anak yang di bawah umur. Nah, teman-teman, di sini kan kita nih bukannya kita nih tidak bisa tua dan nah jadi gimana nih mau menuju Indonesia yang emas kan, dimana generasi kita anak kecil sudah kita kasih obat-obat yang terlarang. Nah, jadi obat-obat terlarang tersebut akan merusak sistem pemikirannya dan juga sistem saraf yang ada pada tubuh mereka. Nah, jadi saran saya dalam mengasih atau mengonsumsi obat tersebut di bawah umur sangat berpengaruh buruk terhadap kesehatannya. Bisa diterima? Oke, terima kasih. Baik, silakan duduk. Demikianlah rangkaian acara seminar kita pada sore hari ini. Untuk mengakhiri terakhir, marilah kita menantikan momen ini dengan foto bersama. Dipersilakan Bapak dan Ibu untuk maju. Ya.